الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي مع الشلاة كما أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى نسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما شاءه علم الله. Pembahasan ini biasanya disebut dengan ahkam hukum mustarakah. Ahkam hukum mustarakah, hukum hak milik bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa la subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wa alihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa nas'aluka an tufaqqihana fid din wa taftaha 'alaina abdul 'arifin wa 'allimna ta'wil wa tahdina ila sawa'i sabil amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sairi masyayikhina fid dharain amin. Faslun fi ahkamil huquqil mushtarakah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu lil insanil muslimi ay yushri'a bi dhammi awwalihi ay yukhrija rawshanan wa yusamma aydan bil janah wa huwa ikhraju khashabin ala jidarin fi hawa tariqin nafidh wa yusamma aydan bis syari'. Wa yajuzu lil insan, dan boleh bagi insanil muslim, orang muslim, ay yushri'a bi dhammi awwalihi ay yukhrija, mengeluarkan. Yushri' artinya yukhrij, mengeluarkan. Rawshanan wa yusamma aydan bil janah, sayap. Apa warna kitab itu kan? Rawshanan. Apa itu? Bas, anak contohkan nanti. Wa huwa rawshan adalah ikhraju khashabin ala jidar, mengeluarkan kayu. Ini contoh ya, enggak harus kayu, apapun. Ala jidar, di atas dinding, fi hawa tariqin nafid, di udara, di atas tariqin nafid, jalan yang terbuka. Wa yusamma aydan bisyari', dinamakan juga dengan syari'. Misalnya ini mana nggak ada sesuatu kan? Di sini rumahnya orang ya. Rumahnya orang, dia bikin atap. Rumahnya cuma segini rumahnya ya. Ya namanya rumah ada volume, ada tinggi lebar, ada volume. Terus dia nambahin atap. Tanahnya cuma segini, tapi dia nambah atapnya. Paham ya? Itu namanya rawshan. Kalau di sini, Anda nggak pernah lewat situ, tapi kayaknya masih ada. Di rumahnya Pak Mantri masih ada. Pak Mantri bengkel itu. Depannya kan ada ini ya, ada kayak gitu kan. Intinya maksudnya rawshan ini melebihkan atapnya ya. Paham ya? Jadi rumahnya cuma segini, dia lebihkan atapnya, nambahi bangunan di atasnya. Iya kan memang itu hawa tariqin nafid. Musola sini. Iya enggak apa-apa ya. Karena enggak pernah lewat situ kayaknya. Ada lebih ini. Cuman di atas jalan ya. Artinya di atas jalan ini bukan, kalau di atas rumah orang nggak boleh. Misalnya itu rumahnya tinggi, rumah tetangganya rendah, dia bikin rawshan di sini nggak boleh. Di atas rumah orang nggak boleh. Yang boleh di atas jalan. Misalnya ya pondok lah, tinggi kan pondok kan, 3 lantai, berapa lantai 3?
Misalnya aku nambahin ke arah sini di atas rumahnya orang-orang yang kontrakan itu nggak boleh gitu. Kalau bikin roshan di atas rumah orang nggak boleh. Bikin roshan ini di atas jalan. Paham ya? Dan ini boleh atap saja, boleh juga bangunan. Bangunan juga nggak apa-apa. Misalnya rumahnya kecil nih, tambahin aja bangunan tapi di atas. Jadi dilebihkan begini, jadi tingkatnya itu sampai lebih ke jalan. Tingkatnya. Paham ya? Itu namanya raushan. Di hawa, ini tapi dengan catatan hawa tariqin nafid, di atas udara jalan yang terbuka. Maksudnya jalan terbuka ini yusama aidun bisyari, jalannya ini bisa keluar lewat sana, bisa keluar lewat sana, bisa masuk lewat sana, bisa masuk lewat sana, bukan jalan buntu. Nanti akan ada namanya dar. Kalau dar begini, masuk lewat sini, buntu keluar lewat sini lagi. Ini dar namanya. Adapun tarik nafid syari, masuk lewat sini keluar sana bisa, masuk sana keluar sana juga bisa. Ini namanya tarik nafid. Kalau untuk dar nanti ada aturan yang berbeda, ada aturan khusus untuk dar. Dan jalan ini semuanya syari. Yang dar di mana di sini contohnya? Oh dar ini contohnya rumah ini, rumahnya Kipli ini. Jalannya itu dar. Karena masuk dari sana, keluarnya balik sana lagi. Bihaitsu kiranya syaratnya ini la yatadarrar al-maru bihi, tidak terganggu, tidak bahaya, tidak mendapatkan bahaya al-maru bihi, orang yang melewatinya, ay ar-raushan, maksudnya orang yang melewati raushan itu. Wal yurfa, akan tetapi harus ditinggikan. Raushan itu harus ditinggikan. Bihaitsu kiranya yamurru tahtahu, dapat lewat di bawahnya al-marut tamut tawil, orang yang lewat yang sempurna tingginya, muntasiban dengan tegak. Kiranya dapat lewat dengannya orang yang lewat yang sempurna tingginya dengan tegak. Wa'tabara dan mensyaratkan al-Mawardi, Imam Mawardi, ayyakuna harus ada ala ra'sihi, di atas kepalanya, alhamulatul, kok ini aliyah ini, ghalibah. Alhamulatul apa? Alhamulatul apa? Ghalibah. Ini titiknya beda ini. Gini ya. Ya. Di kitab anak, titiknya di sini sama di sini. Di kitab ente, ini titiknya satu, ini titiknya satu. Ini ya. Beda titiknya. Wa tabarul Mawardi, Mawardi mensyaratkan ayyakuna ala ra'sihi alhamulatul ghalibah, harus ada di atas kepalanya hamulah bawaan ghalibah biasanya. Wa in kana tariqun nafidhu mamarra fursani, wa in kana tariqun nafid, dan jika ada jalan terbuka itu mamarra fursan, tempat lewat, fursan orang berkuda, wa qawafil, dan kendaraan yang bawa muatan. Fursan jamaknya faris, orang naik kuda. Qawafil qafilah, kendaraan muatan. Falyurfa'ir rawshanu, atau falyarfa'ir rawshana, dia harus tinggikan rawshan, bihaitsu kiranya yamurru tahtahu, bisa lewat di bawahnya, al-mahmil alal ba'ir, muatan di atas onta, ma'aksyabil midhallah, beserta kayu-kayu muatan, kayu-kayu yang memayunginya, al-kainati fawqal mahmil, yang ada di atas muatan. Intinya begini, boleh bikin raushan dengan syarat yang biasa lewat tetap bisa lewat. Paham ya? Boleh bikin raushan dengan catatan, dengan syarat yang biasa lewat situ tetap bisa lewat. Kalau raushannya menyebabkan orang nggak bisa lewat, atau orang kalau
lewat harus nunduk, atau kalau bawa muatan harus dibongkar dulu, maka rosannya tidak diperbolehkan. Rosannya yang harus dibongkar. Paham ya? Ini jalan biasanya dilewati trek besar. Ada orang bikin rosan lurus dengan dindingnya. Pas trek mau lewat nggak bisa. Yang dibongkar bukan treknya, rosannya yang harus dibongkar. Paham ya? Jadi diperhatikan, boleh bikin rosan dengan catatan yang biasa lewat tetap bisa lewat. Betul. Amma dhimmi, adapun dhimmi, orang kafir, fayumna min isyra'i raushan wassabat, maka dia tidak boleh isyra' mengeluarkan, membuat raushan dan sabat. Wa injaza, meskipun boleh lalu untuk dhimmi orang kafir, al-murur fit tariqin nafid, untuk melewat di tariq nafid. Orang dhimmi tidak boleh bikin raushan, tidak boleh juga bikin sabat. Yang sabat itu jembatan begini ya. Kalau tadi pinjam kita itu pinjam. Tadi kan ada rumah begini ya, rumah ini ecer, ada orang bikin roushan, jadi roushan ke depan begini ya, bar ya. Ini boleh atap doang, boleh juga ada bangunannya, dia bikin bangunan boleh. Sekarang sabat itu begini, ada rumah, ada depan, bar ya. Entah rumahnya orang, entah rumahnya sendiri, punya dua rumah, ini ada depan ya. Bikin jalan di atas, menghubungkan dua rumah. Ini namanya sabat. Kalau tadi roushan nggak sampai hubung dengan rumah depannya, kalau sabat sambung dengan rumah depannya. Ngapain orang dulu bikin sabat? Begini, dahulu rata-rata rumahnya orang muslim tingkat. Kenapa rumahnya rata-rata tingkat? Yang di atas itu buat keluarganya yang perempuan. Jadi kalau ada tamu ke rumahnya nggak ketemu sama perempuannya. Terus namanya perempuan yang di atas ini kan dia kepingin ke rumah temannya. Dia kalau mau ke rumah temannya nggak usah turun, dia lewat sahabatnya. Dia ke rumah temannya lewat sahabat. Dan sahabat ini contoh yang nyata ada di antara kita dia pernah ke Dalwan. Itu pernah ke Dalwan. Yang ke Banat pernah. Nggak ada yang pernah ke Dalwan. Di Dalwan itu ada sahabat. Di Pondok Banat, dari Pondok Banat yang lama ke Pondok Banat yang baru bentuknya seperti ini. Kelihatan ini dari kalian. Ini rumahnya punya siapa ini? Rumahnya di Abdullah Jufri. Ada sahabat sini penghubung. Terowongan di atas ini. Lihat nih. Terlihatkan di tab ini. Nah, seperti itu tadi. Orang dhimmi tidak boleh bikin raushat, tidak boleh bikin sabat, meskipun dia boleh lewat di tariq nafid. Kenapa orang dhimmi tidak boleh bikin raushat atau sabat? Ada hadis begini. Al-Muslim, Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak boleh dikalahkan. Maka nanti kalau misalnya di pembahasan orang dhimmi yang tinggal di negeri muslim itu nanti juga ada aturan tidak boleh orang dhimmi punya rumah lebih tinggi dari orang muslim. Kalau tinggal di negara Islam, orang dhimmi boleh tinggal di negara muslim bayar jizyah, tapi ada peraturan-peraturan, salah satunya tidak boleh bikin rumah lebih tinggi dari rumahnya orang muslim. Maka dia tidak boleh juga bikin raushan, tidak boleh bikin sabat. Karena kalau dia bikin raushan atau sabat, perhatikan nanti dia duduk-duduk di raushannya, ada orang muslim lewat, ini tidak diperbolehkan. Tidak boleh ada orang kafir yang berada posisinya di atas orang muslim. Wa in jaza lahul murur fi tariqin nafid, meskipun orang kafir ini dhimmi ini boleh melewati jalan terbuka. Artinya, perhatikan, tadi yang tidak tariq nafid namanya darab ya. Orang dhimmi nggak boleh lewat darab. Kenapa tidak boleh? Ngapain? Kan butuh. Kalau ada orang dhimmi lewat darat, maka dia dicurigai yatafalla ala
muslimin. Dia kayak mau cari-cari, mau ngintip atau mau apa, ngapain dia lewat jalan buntu? Paham ya? Jadi kalau lewat Tariq Nafid boleh, lewat Darab tidak boleh kalau ini. Bagian berikutnya terakhir, belum terakhir, masih ada dua lagi. Wala yajuzu isra'u rawshan fid darbil mushtarak illa bi'idzni syuraka. Tidak boleh membuat rawshan fid darb di jalan buntu al-mushtarak yang ditinggali beberapa orang, illa bi'idzni syuraka, kecuali dengan izin dari para orang-orang yang tinggal, tetangga-tetangga yang tinggal di situ. Tidak boleh membuat rawshan di jalan gang buntu yang ditinggali banyak orang, illa bi'idzni syuraka, kecuali dengan izin syuraka, para tetangga fid-darb di jalan buntu tersebut. Wal muradu bihim, maksudnya syuraka, lah ini jalan ini pas ya, depan ini ya. Dan itu masih ditinggali Iblis sama Munana, berumah ujung ini. Wal muradu bihim, maksudnya syuraka, man nafadha babu darihi minhum ila darb, man orang nafadha yang menghadap babu darihi minhum, pintu rumah dari mereka, ila darb, ke jalan yang buntu itu. Paham ya? Berarti di gang itu gang itu yang rumah kos-kosan ini pintunya sebelah sini ya, bukan syuraka ya. Yang syuraka itu yang pintunya sebelah situ. Jadi harus izin syuraka. Maksudnya syuraka siapa? Yang pintunya di dalam gang ini loh, di dalam jalan ini. Rumah ini jalannya kan nempel juga, dindingnya nempel, tapi pintunya sebelah sini, jadi dia bukan syuraka. Wal muradu bihi, maksud syuraka, man nafadha babu darihi minhum ila darab, orang yang menghadap pintu rumah dari mereka ke darab, ke jalan yang buntu itu. Walaisal muradu bihim, bukan maksudnya mereka, man orang la sofuhu minhum, yang nempel dari mereka jidaruhu, dindingnya. Jadi bukan asal dindingnya nempel, berarti syuraka anda bila nufudhi babin ilai, tanpa menghadap pintu kepada darab. Di rumah-rumah yang sebelah sini bukan syuraka, yang syuraka yang sebelah situ saja, yang pintunya ngadep ke darab. Wa kullun minasyuraka, kullun minasyuraka, masing-masing dari tetangga. Syuraka orang yang tinggal bukan tetangga. Masing-masing dari orang yang tinggal di darab, yastahiqqul intifa', dia boleh memanfaatkan, berhak memanfaatkan, min babi darihi, dari pintu rumahnya, ila roksid darab, sampai ke roksid darab, ke jalan keluar. Dunama yali akhirat darab, tidak yang ke arah akhirat darab, ujung darab. Ini perhatikan, orang ini ya. Ini rumah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Orang yang tinggal di rumah nomor 2, dia boleh dari sini ke pintu rumahnya saja, sampai pintunya saja. Jadi dia kalau mau parkir mobil di sini, misalnya, nggak boleh, karena pintunya dia sebelah sini. Aturannya begitu. Makanya orang ini pinter, pintunya ditaruh di sini, biar dia bisa taruh mobil di sini. Orang ini taruh mobilnya pintunya di sini, dia tidak boleh taruh di sini. Hanya boleh memanfaatkan dari pintu, dari roksid darab sampai pintu rumahnya. Dunama yali akhirat darab, tidak ke sini. Terus wa yajuzu taqdimul bab fi darbil mushtarak, boleh memajukan pintu fi darbil mushtarak, di jalan buntu yang ditinggali banyak orang. Wala yajuzu ta'khiruhu, tidak boleh takhir, memundurkan. Maksudnya begini, takdim itu didekatkan ke sana.
takhir dikesinikan. Orang ini kalau mau ini dibuntu, pintunya dipindah ke sini boleh. Takdim namanya. Paham ya? Orang ini mau dibuntu, dipindah ke sini, tidak boleh. Takhir namanya. Jadi bukan maju depan belakang, bukan. Maksudnya maju itu pintunya digeser ke rosudar, itu takdim. Kalau takhir diarahkan ke apa namanya tadi ini, akhirud darab, tidak boleh. Wa yajuzu taqdimul bab fi darbil mushtarak wa la yajuzu ta'khiruhu. Boleh memajukan, tidak boleh takhir, menjauhkan. Ai al-bab illa bi idzni syuraka, kecuali dengan izin orang-orang yang tinggal di situ. Fa haitsu mana'u, kiranya mereka melarang, lam yajuz ta'khiruhu, tidak boleh mentakhirkan, menjauhkan pintunya dari ra'sud darab. Wa haitsu, terakhir, kiranya muni'a minat ta'khir, dia dilarang untuk ta'khir, fasalahahu syuraka ad-darab. Apa itu di kitabnya di situ? Fasalaha atau fasalahahu? Fasalaha syuraka ad-darab, kemudian dia suluh dengan para penghuni darab tersebut, bimalin, dengan harta, soha, maka boleh. Betul gini, orang ini sekarang tentunya di sini ya, mau dipindahin di sini, kan izin ke syuraka. Bapak-bapak, saya mau pindah pintu. Kata bapak-bapak, nggak boleh, nggak mau kita. Karena kan dia nambahin haknya kan, pengen nambahin haknya kan. Aslinya haknya kan cuma sampai pintu, dia mau nambahin haknya. Orang-orang nggak mau, terus dia bilang gini aja, bapak-bapak yang kepala keluarga tak kasih uang 1 juta. Boleh. Ini seperti suluh berarti, dia beli hak itu. Dia beli hak tersebut, boleh. Kalau mau takdim, nggak perlu izin kalau takdim, karena kan dia mengurangi haknya sendiri. Kalau orang mau mengurangi haknya silahkan, tapi kalau mau minta hak tidak boleh. Nah, makanya bab ini ditaruh di bab suluh gara-gara ini. Kalau dia mau takhir, dilarang, lalu dia suluh ngasih uang, maka boleh, dan itu menjadi suluh. Sama kalau dia mau bikin rausan, harus izin. Kalau yang tadi nggak perlu izin, kalau di Tariq Nafid nggak perlu izin, tapi kalau di dar, izin sama tetangga-tetangganya. Saya mau bikin rausan atau mau bikin sabar, izin. Kalau mereka nggak boleh, nggak usah bikin gitu-gituan, ngapain? Dan ini bukan jalan umum kan? Kan tadi bikin sabar, takut ketabrak, takut kelihatan orang gitu kan? Ini kan bukan jalan umum, itu takut ketabrak siapa? Orang nggak ada yang kesini kecuali kita. Ngapain bikin sabar? Kemudian kalian tak kasih uang, suluh boleh. Makanya babnya ditaruh di bab suluh. Sahha, maka itu sah. Salaha syuraka ad-darab bimalin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an wa fid-din. وقنا وفقنا لنا وقربتنا في ديننا وفقنا في الدين وعلمنا سواء السبيل. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم وكفانا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد نبينا وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على سيدنا محمد